Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok regresi akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas besar komputasi geofisika. Kelompok kami membahas mengenai regresi dengan menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Dan kelompok kami ini beranggotakan dari ada Muhammad Dimas Sakti dengan NIM 123 21013. Lalu ada Nuraini Hanifah dengan NIM 123 21011 dan saya sendiri Saka Umar Putra dengan NIM 123 21008. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama ada latar belakang dari penggunaan program ini, ada penggunaan dari GUI itu sendiri, lalu ada kelebihan dari program yang kami buat, lalu ada source code dari program-program yang kami buat, dan yang terakhir kami akan simulasikan program-program yang kami buat dengan GUI ini. Lalu untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Dimas Sakti dengan waktu dan tempat. Silahkan. Baik, terima kasih, Saka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan regresi. Regresi merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dengan menggunakan regresi biasanya, permasalahan statistika dapat terselesaikan. Namun, pada kenyataan permasalahan yang ada sangatlah kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan secara analitik. Maka dari itu, kelompok kami membuat program yang akan memudahkan para user untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan metode regresi, yaitu menggunakan metode GUI. GUI adalah sistem komponen visual interaktif untuk software komputer yang dapat menampilkan objek serta bisa menyampaikan informasi dan mempresentasikan aksi dari penggunanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari program regresi yang kami buat pada GUI ini. Adapun kelebihannya yang pertama, program yang kami buat mudah dimengerti karena user hanya memasukkan data-data yang akan diregresi, lalu tekan enter akan mendapatkan hasil. Selain itu, output terbilang lengkap karena berisi nilai regresi dan menampilkan grafiknya. Selain itu, karena menggunakan GUI, jadi tampilannya menarik, sehingga menempatkan semua input dan output secara struktur. Selanjutnya, pada program yang kami buat ini ada dua jenis regresi. Yang pertama ada regresi linear dan regresi polinomial. Dan yang saya akan jelaskan pertama kali adalah regresi linear. Untuk shortcut regresi linear itu sendiri saya akan jelaskan. Shortcutnya itu sendiri pertama-tama akan mengimport 3 library yaitu numpy, matplotlib, dan start. Lalu user akan diminta untuk memasukkan beberapa data yang akan user olah, dan data-data tersebut akan disimpan di array dengan fungsi numpy zeros. Lalu user juga akan memasukkan input berupa nilai x dan nilai y pada data. Lalu dengan menggunakan program linear akan menghasilkan standar deviasi error dan juga nilai R-nya. Dan dengan menggunakan program regresi linear tersebut akan menghasilkan hasil dari persamaan regresi linear disertai dengan errornya. Dan untuk memvisualisasikan data-data yang sudah di-input oleh user, kami juga menggunakan fungsi atau memanfaatkan modul plot untuk memvisualisasi datanya. Dan untuk print screen-nya sendiri dapat dilihat ada slide selanjutnya. Ya, di sini ada seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada beberapa data yang akan diolah, lalu user akan menginput data sebanyak data yang dimasukkan, lalu ada hasil regresi linearnya dan disertai dengan galatnya. Dan program tersebut juga akan menghasilkan visualisasi atau plot data mengenai grafik regresi linear dari data-data yang telah dimasukkan oleh user. Dan untuk penjelasan selanjutnya mengenai regresi polinomial akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Dimas Sakti. Baik, Saka. Terima kasih banyak. Selanjutnya,
source code regresi polinomial. Nah, pada source code polinomial regresi ini memasukkan 3 modul seperti biasa. Terus user ini menginput beberapa data yang akan diolah dan lalu disimpan ke array, dan fungsinya yaitu np-zeros, dan lalu diolah. User ini diinput data menggunakan fungsi for in range. Nah, lalu diolah menggunakan NT-poly dan menghasilkan nilai regresi dan errornya, dan divisualisasikan menggunakan plot. Nah, selanjutnya dihasilkan print screen regresi polinomial, beberapa data yang akan diolahnya, lalu input data dan hasil polinomialnya, hasil dan errornya, dan ini terdapat gambar grafik polinomial regresi. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Hanifah. Oke, selanjutnya mengenai simulasi regresi dengan menggunakan GUI. Untuk contoh hasil simulasi regresi linearnya seperti gambar yang terletak, dan untuk yang simulasi regresi polinomialnya seperti gambar yang terletak. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan shortcut-nya langsung. Nah, berikut untuk penampilan GUI-nya, code-nya. Setelah itu berikut tampilan GUI-nya. Untuk yang pertama, kita disuruh untuk menentukan penggunaan regresi yang kita pakai. Kita akan menggunakan polinomial atau linear dengan tinggal milih up and down dulu. Untuk yang pertama, kita mencoba menggunakan regresi linear dulu. Dengan data yang kita input seperti ini, kita tinggal tekan enter untuk menampilkan hasil regresi linearnya dan grafiknya. Nah, untuk grafiknya berada di sebelah kanan dan untuk hasilnya ada di bagian bawah. Nah, untuk memulai kembali, untuk mencoba kembali dengan data yang berbeda, kita menekan reset untuk grafiknya biar hilang dulu. Setelah itu kita akan mencoba bagian polinomial regresi order 2-nya. Anggap saja kita melakukan X1-nya 1, Y2-nya 2,3. Setelah itu X2-nya 2, Y2-nya 7,6. Setelah itu ketika X-nya 3, Y-nya 11,2. Ketika X-nya 4, kita menghasilkan Y-nya 2. Ketika X-nya 5, Y-nya 4. Ketika X-nya 6, kita menghasilkan 61,1. Nah, lalu kita enter lagi untuk menjalankan programnya dan menghasilkan grafik seperti yang sebelah kanan, dan hasilnya ada di bawah. Dan untuk pembacaannya, Y sama dengan 1,914 X kuadrat min 1,803 X plus 2,56. Jadi untuk pembacanya dari awal dimulai dari orasi yang paling. Sekian simulasinya. Sekian presentasi yang dapat kami tampilkan dan simulasi UI yang dapat kami tampilkan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.